Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Sahabat sekalian dirahmati Allah, pada hari yang ke-10 ini, pada materi yang ke-10 ini kita akan bicara mengatasi gugup dan grogi di depan jamaah. Hal ini penting untuk kita sampaikan karena seringkali yang menjadi momok atau menjadi biang alasan bagi orang-orang yang tidak mau ceramah, tidak mau kultum, tidak mau khutbah itu sering dihinggapi oleh perasaan gugup dan grogi, khawatir sehingga tidak percaya diri dan menghindar dari peran sebagai pembicara. Kita sadari bahwa gugup, grogi itu adalah manusiawi. Kita harus yakinkan kepada diri kita bahwa itu bukan penyakit, itu adalah wajar menimpa kepada semua orang, bukan sebagai pribadi bawaan atau keturunan, apalagi mengatakan bahwa grogi adalah penyakit saya atau saya tidak berbakat untuk bicara di depan umum. Yang perlu sahabat sekalian sadari ini dari awal, dan perlu diketahui saya pribadi juga punya pengalaman yang sama. Bahkan ketika di Sanawiyah dulu saya sampai kemudian membeli obat, membeli kapsul di pasar yang disiarkan oleh tukang jamunya itu mengatakan siapa yang tidak berani bertemu dengan gurunya, tidak berani berbicara di depan kelas, maka kapsul ini akan bisa mengatasi. Sebagai buktinya katanya, kalau nanti air kencingnya berubah berwarna hijau, maka itu berarti reaksinya telah berhasil. Dan benar saya buktikan bahwa kapsul itu telah menjadi motivasi tersendiri. Begitu pagi-pagi bangun tidur, saya lihat warna air kencingnya itu berwarna hijau kecoklatan. Sehingga saya waktu itu, berarti saya sudah tidak perlu gugup lagi. Dan itu menjadi motivasi untuk menyiapkan waktu itu memberikan sambutan sebagai ketua OSIS di SMP atau Sanawiyah. Silakan mau nyari motivasi apapun agar kita sadar bahwa gugup kita akan selesai, monggo. Silakan. Penyebab gugup dan grogi itu bisa terjadi di antara penyebabnya. Pertama, kurang persiapan yang maksimal. Kita tidak menyiapkan diri. Yang kedua, akibat pikiran negatif kita sendiri. Situasi yang tidak terduga juga menjadikan kita sering gugup dan grogi. Misal kalau presentasi pakai PowerPoint atau pakai komputer, tiba-tiba listrik mati, kita tidak siap. Atau ternyata komputernya error, kita nggak siap. Maka persiapan yang baik adalah memberikan banyak alternatif, lebih dari satu alternatif. Seandainya laptop tidak berfungsi, seandainya listrik mati, apa solusinya? Dan kita siapkan sudah dari awal. Atau penyebab yang lain, kita tidak mencintai topik yang disampaikan. Kita tidak bisa menjiwai topik yang disampaikan. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang bukan kita jiwai, kita cintai. Penyebab lain, tubuh kaku dan tidak rileks. Yang terakhir, menurut saya
adalah munculnya rasa ujub dalam diri, sehingga kemudian itu menjadikan kita harus perfect, sempurna di hadapan banyak orang, padahal kita harus sadar bahwa kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah SWT. Maka solusinya yang pertama, solusi maknawi. Pastikan dalam perasaan kita, dalam keyakinan bahwa yes, saya sudah siap. Yang kedua, berpikir positif bahwa yang kita sampaikan itu adalah bermanfaat. Kita pasti bisa. Kalaupun nggak bisa, pasti ada yang memaklumi dan seterusnya. Hindari rasa bersalah, siaga dari awal. Misalnya kalau dalam presentasi, sampaikan apa adanya siapa kita. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sampaikan saja. Yang keempat, menjiwai topik materi. Pilih materi yang memang sesuai dengan hati kita, dengan rasa kita, dan kita suka dengan materi itu. Yang kelima, dengan renungan, rasakan saya bahagia, saya bisa, dan seterusnya sampai kemudian hati kita itu merasa bersemangat. Sampaikan sama Allah. Sampaikan kepada diri kita. Lapangkan dada. Ada yang mengajari dengan olahraga ringan, rileks, gerakkan saraf-saraf tubuh kita. Kemudian ambil nafas ringan, keluarkan lagi. Ambil nafas lagi, keluarkan lagi. Setelah dada kita merasa lega, maka kita mengatakan siap dalam diri kita. Berdoa dan serahkan kepada Allah hasilnya. Solusi mengasah keterampilan untuk bisa lebih terampil lagi. Yang pertama, evaluasi diri sendiri. Cek diri kita sendiri. Misalnya dalam tampilan bisa latihan sambil menghadap cermin. Atau belajar menatap mata kita sendiri di cermin. Kalau tidak ada cermin atau mungkin malu dengan cermin, coba rekaman selfie. Atau melihat di handphone. Di sana lihatlah, pandanglah mata Anda sendiri, lalu kemudian Anda bicara kepada diri sendiri, anggap saja yang ada di dalam gambar itu adalah jamaah. Yang kedua adalah pengakuan, sampaikan kelebihan kita, prestasi kita, sampaikan tentang sesuatu yang pernah kita lakukan, apa yang kita inginkan. Dan kalau kita punya kekurangan yang terkait dengan acara itu, dengan materi itu, sampaikan kekurangannya. Itu akan mengurangi rasa gugup dan grogi kita. Sehingga kita merasa nyaman. Bangun interaksi dengan jamaah. Sebelumnya mungkin diawali dengan perkenalan, dengan diskusi, dengan ngobrol. Dan setelah tampil kemudian sapa mereka. Kalau ada yang kenal, sebut namanya. Itu bagian dari mengatasi rasa gugup dan grogi kita. Fokus ke jamaah. Artinya jangan sampai setelah tampil maka kita masih sibuk dengan diri kita. Memikirkan tentang diri kita. Apakah pakaian kita layak atau tidak. Materi yang kita sampaikan nanti bermanfaat atau tidak. Saya pantas apa enggak di depan sini. Dan sebagainya. Lepaskan itu semua, fokus ke jamaah, sampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi jamaah. Sampaikan materi akan sampai kepada jamaah. Sampai kemudian perasaan yang menyampaikan kepada diri kita bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah melatih keterampilan itu dengan memperbanyak jam terbang. Kesalahan 10 berkurang menjadi kesalahan 9, kesalahan 9 menjadi 8, sampai kemudian sedikit kesalahan. Tidak mungkin kita tidak pernah salah. Tidak mungkin kita tidak pernah error. Tidak mungkin kita sempurna 100%. Kita harus akui itu. Karena itu terus berlatih, jangan berhenti, perbanyak latihan, perbanyak tampil, latihan, di depan kawan sendiri, di depan orang lain sampai kemudian sukses. Insya Allah bisa.
Sahabat sekalian dirahmati Allah, saya simpulkan ada 3 solusi besar atau solusi 3 besar bahasanya, yaitu pastikan persiapan yang baik, pastikan diri kita ini berpikir positif, dan pastikan bahwa kita suka, cinta, berlatih terus-menerus, tidak berhenti. Saya yakin orang-orang yang sudah sukses berbicara itu adalah orang-orang yang telah berlatih lama. Hakim sendiri pernah mengatakan bahwa saya baru berani mengatakan saya lupa, saya tidak bisa, itu setelah beliau pernah tampil lebih dari 10 tahun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.